di mana di situ ada pemisahan kandungan ya tulistik tadi, pemisahan antara kesalahan dengan pidana. Saya ingat suatu kaidah dalam Islam saya kata ini, mana yang wajibun tidak pilih bahwa wajib. Sesuatu itu tidak akan sempurna kalau tidak ada sesuatu sebatas supaya menjadi wajib. Kita sama-sama ketahui bahwa tanpa adanya pasal penghinaan presiden sekalipun ya kan, dalam prakteknya banyak sekali terjadi ketidakadilan ya kan, dalam hal kita berdemokrasi dan bernegara, di mana memang di satu sisi penghinaan dan pencemaran nama baik tidak boleh, tapi kadang-kadang ini menjadi satu dengan kritik gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Pada hari ini lepas daripada kegiatan kita yaitu RDPU yang kebetulan juga saya ikut menghadiri mewakili PDHI ya, Persatuan Dokter Hukum Indonesia, terkait dengan pendapat persoalan rancangan undang-undang KUHP ya, artinya akan lahir KUHP kita yang baru. Satu sisi memang hal yang sangat baik sekali buat perkembangan hukum bangsa kita, dan tentunya akan menjadi satu titik tolak daripada perkembangan ekonomi kita. Dan pada kesempatan ini juga kebetulan PDHI juga bersama-sama dengan tim AKTA ya, yang salah satunya diwakili oleh Bung Indra Sam ini ya, di samping saya. Sehat ya. Nah, bersama Ketua Umum PDHI ini Bapak Dr. Abdul Shoir. Beliau adalah Al-Mukarram sekaligus juga memang pakar hukum ya, dan salah satu pakar hukum pidana di Indonesia yang sangat luar biasa. Dan salah satu juga di sini dihadiri oleh PDHI yang Ketua Litbang PDHI, yaitu Bang Nikolai Apriliando, yang pada kesempatan yang lalu pernah kita berpodcast ya Bang ya. Yang pada hari ini nanti akan kita jelaskan apa sih kegiatan RDPU kita ini dan apa makna dan tujuannya ke depan. Dari Ketua Umum PDHI ini Bang Shoir, apa kira-kira nih maknanya dan apa yang tadi disampaikan oleh PDHI tadi? Ya, pada prinsipnya apa yang diperjuangkan oleh pihak pemerintah, DPR bersama eksekutif ini merupakan suatu hal yang baik dalam rangka mewujudkan satu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan hukum pidana peninggalan Belanda. Memang tidak dapat dipungkiri ada kekurangan, tapi maslahatnya itu lebih banyak daripada mudaratnya. Dalam RKUHP yang ini ya, yang sekarang ya. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan kalau tidak dapat semuanya, jangan tinggalin semuanya. Harus ada yang diambil. Malayut ruhu kuluhu, layut ruhu kuluhu. Jadi memang semua itu tidak dapat kita ambil semuanya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Jadi harus ada yang diambil dan itu diperjuangkan untuk kemaslahatan. Nah, penegakan hukum itu kan memang dimulai dari tahap pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, itu satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan. Terlebih lagi ada suatu klausul yang sangat menarik dan itu suatu hal yang baik terkait dengan adanya ajaran dualistis menggantikan monistis yang sudah ketinggalan zaman. Oh, ini dalam RKUHP yang ini itu disebutkan jelas itu pasal 36, terutama di ayat 2. Kenapa? Karena memang antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana itu harus dipisahkan. Aku serius itu membutuhkan mens rea, sehingga keberadaan suatu delik harus dibuktikan adanya kesalahan. Apa itu kesalahan? Kesalahan adalah penggunaan pikiran secara salah. Bentuknya apa? Bentuknya kesengajaan. Kesengajaan dia menjadi unsur subjektif yang menentukan unsur objektif. Jadi unsur objektif ini, perbuatan ini dia tergantung kepada unsur subjektif yang menunjuk pada sikap hakim. Itu satu hal.
Kemudian analogi jelas disebutkan tidak diperbolehkan menggunakan analogi. Di dalam RKUHP itu disebutkan seperti itu ya, sudah ya. Kenapa? Karena dalam hukum pidana memang diharamkan Analogi itu ya. para pakar Belanda zaman dahulu itu mayoritas itu melarang analogi karena analogi itu bertentangan dengan kepastian hukum. Karena positivisme hukum itu tentu berdasarkan teori positivisme, bukan legisme. Penyebab multitafsir jadinya ya. Kenapa? Karena kalau analogi itu berarti dia mempersamakan dan memperluas tidak sesuai dengan hukum asalnya. Iya, iya. Contoh misalkan keonaran dalam Undang-Undang 1 1946. Nah, keonaran itu kan walaupun tidak disebutkan di penjelasan itu secara fisik, tapi yang dimaksudkan itu pasti secara fisik. Nah, hakim dalam kasus Habib Rizik melakukan analogi keonaran itu termasuk pula yang di dunia maya. Nah, itu kesalahan. Nah, dalam KUHP baru ini di pasal 263 itu tidak lagi disebut keonaran, langsung disebutkan kerusuhan di dalam masyarakat, berarti kerusuhan itu fisik, bukan berlaku di dunia maya. Dan tidak boleh dilakukan analogi. Itu suatu penempatan yang bagus dalam kita berhukum. Nah, di sisi lain banyak pasal-pasal yang mendukung keberlakuan hukum itu dalam rangka menjamin aksiologi hukum. Nah, aksiologi hukum ini nanti kan ke arah ontologi hukum. Kita harus mewujudkan cita hukum itu selain kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi bagaimana menerapkan hukum itu secara adil, pasti, dan manfaat itu dibentuk dalam satu peraturan. Namun demikian memang prakteknya nanti bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat, kan ini ada faktor-faktor dan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi itu jelas. Dan memang hukum ini dia berada dalam data yang terlemah dalam tinjauan sibernetik. Pasti ada pengaruh politik, ada pengaruh ekonomi. Terlepas dari itu, sepanjang norma hukum dalam produk peraturan perundang-undangan in case KUHP ini memenuhi azas-azas yang mengandung kepastian hukum yang adil, kita harapkan akan mendatangkan maslahat bagi bekerjanya hukum itu sesuai dengan aksiologi hukum. Nah, kita sudah sampaikan tadi adanya masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan agar sinkron dan harmoni dengan peraturan-peraturan yang lainnya. Begitu dan yang disampaikan oleh kawan-kawan dari AKTA, Dewan Pers, dan lain-lain. Jadi ada kesatuan, kesamaan, perumusan unsur delik. Ketika delik itu formil bagaimana, kalau material bagaimana. Nah, kalau material kan pasti akibat. Akibat ini kembali ke frasa yang dimasukkan dalam norma yang ditunjuk. Ketika disebut dengan sengaja, bagaimana konsekuensinya. Bang, tadi kan bagaimana? Dalam RDPU tadi kan pimpinan rapat juga sudah menyatakan ya. Artinya terlepas daripada teori, ya artinya diharapkan dari RDPU ini menghasilkan atau ada satu tambahan maupun juga pendapat dari PDHI misalkan tentang pasal-pasal yang ada itu menurut Abang bagaimana itu? Ya memang pada tahap ini sudah mendekati ya, sudah di akhir. Kita memang tidak mungkin lagi bicara secara teoretik. Kalau bicara teoretik itu adanya di awal, di naskah. Nah, ini dalam rangka penyempurnaan konsistensi norma-norma yang disebutkan dalam pasal. Dan implikasinya apa kalau pasal itu berlaku, ditetapkan, apakah ada satu hal yang terjadi dalam praktek hukum itu menimbulkan ketidakpastian, ada misalkan kerugian atau bersinggungan dengan hal-hal yang lain. Nah, ini yang diharapkan kita dimintakan tentang pendapat itu. Tadi kita sudah menyampaikan pasal berapa yang menjadi concern PDHI? Ya, sebagai contoh disebutkan itu tentang delik atau tindak pidana penodaan agama. Ya, itu kan diatur dalam pasal 302, 303, 304 rancangan KUHP. Iya. Pada prinsipnya kalau menurut kami delik agama yang disebutkan dalam 302 itu dalam rancangan KUHP itu menggabungkan antara pasal 156 dengan pasal 156A. Nah, jadi gini,
Pasal 156 itu ujaran kebencian permusuhan terhadap golongan penduduk yang berdasarkan salah satunya kepada suku, agama, ras, antar golongan sesuai dengan klasifikasi golongan penduduk berdasarkan hukum tata negara. Iya. Kalau pasal 156A KUHP itu yang kita sebut dengan pasal penodaan agama yang merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 PPS Nomor 65. Di pasal 4 itu kemudian diadopsi, diselipkan di antara pasal 156 dan 157. Jadilah pasal 156A. Nah, pasal 156A ini huruf A itu bersifat perbuatan yang dilarang adalah permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan. Huruf B disebut dengan maksud untuk menjadikan orang tidak beragama, menjadi ateis. Jadi dalam pasal 156A huruf A itu ada 2. Nah, digabungkan dengan 156 masuklah dalam 302 RUKUHP. Rancangan KUHP. Ini sudah bagus. Sudah bagus. Tapi belum ada unsur perbuatan aktorius berupa penghinaan. Oke. Hanya disebut permusuhan, penodaan. Penghinaan itu tidak ada, penyalahgunaan juga tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Kalau penghinaan terhadap ajaran agama ini bisa datang dari siapa saja, bisa dari agama penganut agama tersebut atau di luar agama tersebut. Begitupun penghinaan terhadap alim ulama misalkan. Secara teoritik ya, sekali lagi secara teoritik, ketika seseorang menghina alim ulama, secara sadar kemungkinan dia menghina ajaran agama. Kemudian seseorang yang melakukan permusuhan kepada alim ulama, kepada kiai, kepada ustadz, kepada habaib, karena dia menyampaikan agama Islam, secara sadar kemungkinan, bahkan secara sadar kepastian, dia juga melakukan permusuhan atau penodaan atau penghinaan terhadap agama. Itu yang terjadi pada kasus Ahok. Sehingga jaksa pada saat itu membuat dakwaan itu dengan alternatif 155 dan 156. Nah, ini belum terlihat gambaran itu tadi disampaikan oleh Bang Nikolai, sehingga perlu ada unsur penghinaan. Setiap penyalahgunaan atau penyalahgunaan terhadap agama pasti secara sadar kepastian, bukan kemungkinan lagi, dia menodai agama. Oke. Sekarang saya kasih contoh. Umat Islam itu tidak ada kewajiban untuk membayar humus 20%, yang ada zakat 2,5%. Dalam Syiah itu wajib 20%. Bayar humus, kalau nggak bayar humus, kafir, murtad. Oh begitu. Syiah mengatakan Imam Mahdi itu adalah imam gaib. Kemudian dia ada wali al-faqih, rahbar, mandataris siapa? Ali Khamenei. Ali Khamenei petinggi di Iran, wali al-faqih dan presiden. Siapa yang tidak berbayar kepada mandataris Imam Mahdi, Ali Khamenei, murtad. Nah itu ajaran mereka, doktrin imamah. Nah, saya sampaikan bahwa rancangan KUHP diatur tentang delik terhadap keamanan negara, yang di dalamnya juga ada delik pertahanan negara. Kami dari PDAI mengajukan usul perlu ada aturan, norma yang mengatur tentang ancaman militer dalam bentuk keterkaitan ideologi transnasional yang berdimensi transendental, ya seperti ISIS kan. Tetapi selain ISIS, Syiah Iran ini juga berbahaya. Ini mengancam keutuhan kedaulatan NKRI. Itu kita sampaikan bahwa teroris yang pertama itu Syiah Iran, yang mengebom 2 gereja di Malang itu siapa? Tahun 84 itu. Yang mengebom Candi Borobudur itu Syiah yang terprovokasi dengan revolusi Khomeini. Jadi Syiah Iran ini artinya dari realitas itu. Yang MUI telah mengeluarkan buku tentang penyimpangan Syiah. Sebelumnya tahun 80-an mewaspadai Syiah. Jadi bukan hal yang baru. Jadi harus dibentuk suatu norma larangan, ancaman militer, sanksi pidana dengan adanya ideologi transnasional yang berdimensi transendental, religius. Dia memanfaatkan ajaran agama tapi sebenarnya untuk kepentingan politik. Dan itu masuk ke dalam penyalahgunaan kewenangan, masuk ke situ. Iya, nanti akan bersentuhan dengan penyalahgunaan terhadap ajaran agama, karena banyak sekali contoh
kita kan diwajibkan 9 juta. Nah, kalau orang Syiah itu nggak wajib karena Imam Mahdinya belum hadir. Ya orang tahu Islam itu kan. Mut'ah, kawin hanya berdua, saya nikahkan Anda untuk waktu 30 hari dengan mas kawin 2 juta, nggak ada wali, nggak ada saksi, sah. Tapi di luar itu dia mengembangkan suatu sistem taklik kepemimpinan secara doktrina mengacu ke rahbar. Dalam hal ini tiada lain dia bukan adalah wakil Imam Mahdi. Nah itu ancamannya di situ. Jadi ada suatu penguasaan geopolitik Lebensraum untuk kepentingan beneficiary state, yaitu Republik Iran. Di Malaysia itu dia katakan Syiah Iran itu dilarang. Itu ancaman terhadap eksistensi negara Malaysia. Kita selamatkan seperti itu. Dan itu diharapkan masuk ke KUHP gitu. Atau minimal kalau memang tidak memungkinkan, ya kita dorong rancangan undang-undang keamanan nasional. Jadi tidak ada dikotomi antara keamanan negara dengan pertahanan negara. Itu ada perjumpaan. Intinya itu penyalahgunaan kewenangan sama penghinaan itu tadi yang belum ada di karena KUHP. tidak mungkin semuanya kita jabarkan, kita ya ambil yang kurang mendapatkan perhatian, tapi ini signifikan untuk keutuhan, keberatan NKRI, ketertiban, keamanan, dan terkait dengan kepentingan agama. Tadi kita sampaikan juga tentang delik agama harus ada konsistensinya. Iya. Nah terus Bang Khoir, itu harapan Bang Khoir apa nih terhadap RKUHP yang sudah ada ini? Untuk segera didorong atau bagaimana supaya jangan lama-lama? Ya sedapat mungkin ya disahkan. Sesegera mungkin. Ya, dengan melalui tahapan-tahapan mekanisme sebagaimana diatur dalam pembentukan perundang-undangan ya. Ya, kalaupun ada pihak yang merasa tidak puas atau merasa ada suatu hal yang ganjil, itu kan ada jalurnya judicial review. Tapi ini dalam rangka mewujudkan hukum nasional menggantikan hukum Belanda yang sudah sekian lama, ya sebaiknya segerakan aja ya. Kalau menurut Bung Hendarsam nih, bagaimana nih? Ya saya mau ngisi dulu. Oh langsung mau ini ya, karena ada undangan lagi ya. Ya ada penerusnya Bang Niko ini. Kita siapkan ini pemain cadangan ini. Jadi mohon maaf saya meninggalkan forum begitu netizen. Oke, dengan pamitnya Pak Khoir ya, Bung Khoir Abdul Khoir Ramadan selaku Ketua Umum PDHI Persatuan Dokter Hukum Indonesia, digantikan oleh Bang Niko nih, karena posisinya memang sudah terapan waktunya, tadi kita sudah terapkan, sudah atur ya. Kembali tadi ya kepada Saudara Ratu ya, Bung Hendarsam nih, selaku pimpinan daripada advokat cinta tanah air ya, dia juga mewakili advokat tadi dalam TPU tadi ya, mewakili advokat di Indonesia, memberikan masukan kepada Komisi 3 di dalam rapat Komisi 3 tadi, dan saya juga melihat langsung, mendengar langsung ada beberapa pendapat daripada APTA ya, dan mungkin nanti kita pada ujungnya juga akan bagaimana penilaian APTA nih melalui Hendarsam ini terkait dengan RKUHP. Gimana Bung Hendarsam? Iya, jadi satu kita patut bersyukur sebenarnya wacana daripada perubahan KUHP ini kan udah begitu lama, hampir 60 tahun Bang. Dari 1963 itu sudah ada wacana ya? Seminar hukum nasional pertama di Semarang itu sudah itu, dan itu sudah rancangan pertama itu tahun 70 sebenarnya. Tahun 70, habis itu berkembang lagi di tahun 2004 dirancang kembali oleh Prof. Muladi pada saat itu, baru kemudian hangat kembali itu di 2014-2019 pada saat era kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi memang penantian sudah sangat lama ya. Iya. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut tidak kunjung selesai, adanya tarik menarik dan segala macam. Nah, kita juga berharap selain itu, selain KUHP juga tentunya ada istrinya ini, si padanannya itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya juga. Acaranya dia. Acaranya. Jadi, kalau KUHP itu material, kalau acaranya formilnya, nah, cara menyelenggarakannya. Dua-duanya ini harus berjalan beriringan. Seperti info yang sudah kita dapatkan bahwa menyusul KUHP ini akan segera disahkan. Dan tentunya kami para advokat selain pidana materialnya
yang tentunya banyak sekali bersinggungan dan distorsi itu di hukum acaranya itu sendiri. Ya kan, yang menguntungkan salah satu penegak hukum dan penegak hukum yang dirugikan kan seperti itu ya. Ini banyak sekali catatan-catatan kita mengenai hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Kedua, bahwa kami tentunya melihat ini dari sudut pandang praktikal sebagai praktisi hukum. Kami melihatnya bahwa apakah rancangan KUHP ini nanti implementasinya terhadap penegakan hukum itu bagaimana? Apakah benar-benar bisa berjalan dengan baik atau tidak? Jadi kami berusaha melihat ke depan apakah pasal-pasal yang diterapkan ini nanti lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya dari kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kita mendapatkan beberapa catatan sebenarnya dari rancangan KUHP ini. Yang kami dapatkan selain memang kita membaca literasi yang ada, kami menyerap sebenarnya dari suara-suara masyarakat. Ya, dari itu kita kombinasi antara teori hukum itu sendiri dan prinsip-prinsip hukumnya juga, dan juga kira-kira distorsi penegakan hukumnya ada nggak ke depannya. Nah, kita ambil contoh yang pertama mengenai pasal tentang penghinaan presiden. Ya, nah, kita sama-sama ketahui bahwa tanpa adanya pasal penghinaan presiden sekalipun ya kan, dalam prakteknya banyak sekali terjadi ketidakadilan ya kan, dalam hal kita berdemokrasi dan bernegara, di mana memang di satu sisi penghinaan dan pencemaran nama baik tidak boleh, tapi kadang-kadang ini menjadi satu dengan kritik gitu loh. Kritik itu dianggap menghina, kritik itu dianggap mencemarkan nama baik. Kita berdasarkan catatan, Akta ini sudah banyak sekali menangani para aktivis ya, yang bersinggungan dengan hal tersebut. Contohnya ada Ahmad Dhani, ada Yusuf Karisma, ada Egy Sujana, ada Osman Dewi dan lain-lain sebagainya. Yang tentunya ini bersinggungan langsung dengan kami para advokat yang concern kepada bidang advokasi ya, dan juga politik hukum itu sendiri. Nah, ini concern kita. Tanpa adanya pasal ini sekalipun, ini penegak hukum lain ya kan, pemerintah dalam hal ini pun kami anggap sedikit sewenang-wenang terhadap. Apalagi ini kalau dikodifikasi lagi kan gitu kan. Nah, ini menjadi catatan kami yang sangat penting dan serius. Tadi sudah disampaikan tadi. Sudah kita sampaikan. Walaupun ini sebenarnya ada barrier-nya bahwa ini adalah delik aduan ya. Jadi memang harus yang bersangkutan dalam hal ini kepala negara itu sendiri yang membuat laporan. Cuma ini tetap menjadi kritik kami terkait dengan pasal tersebut. Yang kedua tentang contempt of court. Nah, contempt of court ini kan terutama di ayat C-nya ya. Nggak boleh itu kita pasal berapa itu di pasal 280 itu tanpa izin pengadilan nggak boleh merekam, mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan. Nah, nggak boleh kita rekam itu. Nah, di penjelasan kita lihat kenapa nggak boleh ya. Ternyata penjelasannya karena tujuannya supaya hakim menjaga independensi hakim tidak terpengaruh oleh opini publik itu. Menurut saya ini jadi nggak nyambung gitu. Nggak nyambungnya apa? Ya, kok hakim kita ya kan dalam sistem hukum civil law kita ini dia tidak tergantung kepada opini publik dan lain sebagainya. Hanya kepada letter law undang-undang yang ada. Jadi kalau opini publik segala macam, ya kan, itu yang ada dalam sistem hukum common law, di mana para juri yang memutuskan itu, dia tidak boleh terpengaruh oleh opini publik, makanya sampai harus di karantina dan lain sebagainya. Dari sistem hukum saja kita ini udah nggak sinkron. Mungkin kita bisa bersinggungan dengan sistem hukum hukum materi common law itu dalam hukum-hukum korporasi ya, hukum bisnis segala macam kita udah banyak mengadopsi. Tapi ini kan singgungannya dengan hukum acara sebenarnya. Kan hukum acara kita ini udah benar-benar berbeda banget gitu loh. Kan? Justru di contempt of court itu jadi masuknya pasal itu lebih ke hukum acara. Iya, ke hukum acara. Jadi kalau kita merekam segala macam dia contempt of court. Nah, sebenarnya itu sudah diatur. Ini sebenarnya di aturan internal Mahkamah Agung sudah ada diatur bahwa kita harus izin hakim untuk melakukan merekam segala macam. Tapi ini kemudian dicabut karena apa? Ada reaksi dari masyarakat. Ada reaksi dari masyarakat. Nah, pertanyaan ini kenapa dimasukin lagi kan gitu kan?
Nah, menurut saya, kalaupun ini harus dimasukkan, ini tidak di dalam aturan internal Mahkamah Agung saja, jadi masuk dalam tata tertib persidangan saja tanpa harus ada hukuman pemidanaan itu, gitu ya. Itu yang sangat-sangat ini. Dan ini kaitannya juga kan dengan kebebasan pers, ya kan, dan keterbukaan informasi publik. Pers kan berhak untuk mendapatkan informasi yang maksimal dari setiap proses persidangan dari A sampai Z, gitu loh, secara terbuka, ya kan. Nah, begitu juga dengan keterbukaan informasi kepada publik. Undang-undang juga sudah mengatur hal tersebut. Nah, ini kan bertentangan dengan hal tersebut. Kalau kita bandingkan dengan kepentingan data filosofi dari pembuat undang-undang bahwa ini untuk menjaga netralitas hakim dan menjaga supaya hakim tidak terpengaruh opini publik. Kan ini kan jadi sesuatu hal yang lebih banyak yang mana yang lebih pentingnya gitu loh. Jadi bukan dari undang-undang, dari opini. Iya, dari opini gitu loh. Nggak perlu khawatir dengan hal tersebut. Malah sistem hukum kita, hakim itu bisa menyerap gitu. Bisa menyerap tapi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku aja. Seperti itu. Itu catatan kedua kita. Ketiga itu masalah living law, ya kan? Hukum yang hidup di masyarakat ini bisa dijadikan pidana. Nah, living law ini masuk dalam bab azas legalitas. Nah, sebagaimana kita ketahui kan azas legalitas ini bahwa adanya suatu kepastian hukum harus dilakukan secara tertulis kan seperti ini. Nah, dibahas di pasal living law ini, hukum yang tidak tertulis yang hidup di suatu masyarakat bisa berakibat pidana terhadap orang yang melanggarnya. Jadi hukum kebiasaan berarti. Jadi hukum kebiasaan. Kan artinya ini bertentangan dengan azas legalitas itu sendiri. Iya. Karena tidak ada tertulisnya. Tidak ada tertulisnya. Distorsi akan terjadi ketika kita masuk ke suatu daerah dan tidak mengetahui living law yang ada pada saat itu. Kita bisa dipidana. Gini, saya supaya yang pemirsa bisa mengetahui ya, menyadari. Asas legalitas itu tiada pidana, tiada kesalahan, kan begitu kan? Betul. Nah, kemudian di sini pidana itu kebetulan undang-undang gitu kan. Sementara di sini ada pasal tentang living law tadi itu dapat dipidana orang ketika walaupun tidak tertulis peraturan tersebut, tetapi atas kebiasaan itu dapat dipidana. Itu betul seperti itu. Nah, ini memang agak sedikit jadi rancu secara teori juga rancu. Saya nggak tahu. Jadi siapapun bisa lapor kalau bisa lapor. Jadi secara teori kita kurang tahu karena kita nggak ikut dari awal. Ya seperti yang dikatakan oleh Pak Abdul Qadir tadi. Apakah hal ini secara norma dan secara teoritis ini sudah dibahas atau tidak? Kita tidak tahu persis. Itu catatan kita yang ketiga. Yang keempat masalah perzinahan dan kohabitasi. Ya, masalah perzinahan ya ini ada kita menangkap memang ada perluasan makna sebenarnya yang ingin dibuat oleh pembentuk undang-undang bahwa yang dulunya konsep perzinahan itu salah satu atau keduanya terikat pernikahan ya laki dan bini orang lah seperti itu seperti itu suami dan istri orang. Nah, ini diperluas bahwa tidak hanya itu ya kan orang yang single saja yang melakukan perzinahan itu bisa dipidana. Nah, walaupun ada barriernya bahwa ini adalah delik aduan. Jadi kalau untuk yang menikah yang sudah menikah itu harus dilaporkan oleh suami atau istrinya. Dan kalau yang masih single ya kan harus dilaporkan oleh orang tuanya. Nah, pertanyaan saya untuk anak di bawah umur ini nggak ada masalah. Iya kan? Nggak ada masalah karena memang hak ampuh masih ada di orang tua. Ketika secara filosofi hukumnya bahwa memang anak di bawah umur itu di bawah pengawasan dan di bawah pengampuan orang tuanya kan seperti itu. Ketika dia sudah dewasa dan melakukan perzinahan, secara prinsip-prinsip hukum yang saya sebutkan tadi, apakah orang tuanya masih berhak untuk mewakili ya kan kerugian daripada dan itu di RKUHP ada? Ada sudah ada. Nah, hal-hal kayak gini kan artinya yang menabrak prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Berlaku. Undang-undang anak kan ada. Undang-undang anak sudah ada. Jadi kita tidak bukannya sepakat atau tidak sepakat tentang masalah perzinahan ini tadi perluasan makna, tapi ini kan ada prinsip-prinsip dasar daripada hukum yang dilanggar. Ini yang harus dilihat apakah nanti dalam penjelasan atau tidak itu kita harus lihat ya. Yang berikutnya itu masalah kohabitasi. Ini kurang lebih kumpul kebulan. Ini kumpul kebo ya. Kohabitasi namanya istilah sekarang. Kalau dulu kan 7-Eleven ya. 7-Eleven. Nah, jadi ada nih di KUHP yang baru ini. Nah, ini menarik menurut saya menarik
Karena apa? Yang kita pertanyakan, apakah kohabitasi ini merupakan perluasan makna daripada perzinahan tersebut, perluasan perbuatan daripada perzinahan tersebut. Zina yang dilakukan, kalau kan perzinahan kan dilakukan secara insidentil ya, 1 atau 2 kali. Cuma kalau kohabitasi ini perzinahan dilakukan secara temporary dalam kurun waktu tertentu. Nah, apakah itu? Ya kan? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, ini di penjelasan ini nggak jelas gitu loh. Pertanyaan saya, ya kan? Kalau ini nanti diterapkan, ya kan? Kita ambil contoh gini, kita tinggal satu kos bersama, lelaki dan perempuan di apartemen. Nggak usah jauh lah, kalau teman ya mungkin kita tanda kutip ya. Cuman kalau mereka saudara sepupu aja. Ini kalau letter lah melihat pasal ini dia bisa kena. Karena apa? Secara hukum mereka berdua itu bukan muhrim, bisa menikah. Kecuali ke bapak, ibu sama anak ya kan, itu nggak mungkin dia di pekerjaan. Cuma kalau apa namanya itu, kalau dia ini saudara sepupu ya kan, atau ponaan yang secara syariat agama ya kan, dia bisa menikah, ini bisa kena. Ini bisa kena. Jadi ini yang kita khawatirkan, nanti akan ada kriminalisasi terkait dengan pasal kohabitasi. Ada peluang, ada celah. Peluang. Nah, itu satu kedua dari sisi waktu. Waktunya berapa lama periode? 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, kita nggak tahu. Ya kan? Jangan-jangan orang ada teman dia kehujanan nginep di rumah temannya, ya kan? Satu malam aja udah bisa dia dikriminalisasi, ya kan? Padahal tidak melakukan apa-apa, ya kan? Dikriminalisasi karena ini. Makanya pasal kohabitasi ini apakah kaitan dengan perzinahan saja atau cuma tinggal serumah aja gitu? Oke. Ya kan ini yang akhirnya nanti ya pasalnya harus penjelasan yang. Ya perlu penjelasan yang sangat detail mengenai masalah itu. Ya. Selanjutnya apa lagi? Habis itu masalah dukun santet. Kita sebenarnya sepakat bahwa orang yang mengaku ya kan bahwa dia adalah orang yang mampu untuk membuat orang sakit, ya menyantet orang dan sebagainya untuk dihukum. Cuma kan yang kalau kita merefleksi daripada perkembangan yang di masyarakat, banyak juga orang yang mengaku-ngaku bisa menyembuhkan, bisa memberikan solusi, ya kan? Tapi nggak bisa dihukum gitu loh. Belum dihukum dengan sekarang. Kasusnya baru-baru aja tuh si Samsudin, baru-baru yang lain-lain lah seperti itu ya. Nah ini gimana? Kekosongan hukum ini harus diisi juga kan? Gitu kan? Dimana hukum kan harus ada. Jadi perbuatannya duluan ada, hukum mengikuti itu kan? Iya kan, prinsip-prinsip hukum seperti itu. Nah ini bagaimana? Apakah itu juga sudah refleksikan dan dikodifikasi dalam undang-undang? Karena ini merupakan suatu kegelisahan di masyarakat saat ini. Apakah dia masuknya ke sini atau masuknya nanti ke delik penipuan kan gitu kan? Nah ini yang kita tawarkan itu biar ahli hukum lah yang bicara, iya kan? Iya. Nah habis itu masalah aborsi, kita sepakat bahwa sebenarnya pasal ini boleh ada. Jadi kalau kurang lebih dikatakan bahwa aborsi itu nggak boleh dipidana dengan 4 tahun. Tadi ada eksepsional, pengecualian bagi mereka korban pemerkosaan. Jadi boleh melakukan aborsi. Nah, ini lagi kaitannya dengan hukum acara dan azas-azas hukum yang ada. Apakah pasal ini bisa dipraktekkan? Nah, kita ambil contoh seperti ini. Orang korban perkosaan. Dia dia diperkosa seperti itu. Nah, sesuai dengan tujuan hukum kita, salah satu tujuan itu adalah kepastian hukum kan. Artinya apa? Korban dan pelaku ini harus melalui proses hukum dulu. Iya. Betul kan? Harus. Maksudnya proses hukum dulu. Proses hukumnya arti labeling bahwa dia bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, labeling bahwa dia adalah korban perkosaan melalui suatu putusan pengadilan kan seperti itu kan. Sedangkan ya kan isi dalam kandungan ini nggak bisa nunggu itu, Pak. Oke. Bagaimana kita mau nunggu itu? Iya. Prosesnya. Apakah harus ada putusan setelah saya pernah pegang perkara seperti itu. Kayak gitu kan? Iya. Nah, setelah kejadian itu sudah melahirkan, akhirnya gimana? Mau gimana? Nah, apakah harus ada? Nah, udah diperjelas ada putusan serta-merta yang ada di dalam prinsip-prinsip hukum acara perdata atau bagaimana saya nggak itu biar ahli hukum. Cuman artinya seperti ini pasal ini
sudah hampir bisa dipastikan nggak akan bisa digunakan gitu loh. Ya ngapain kalau nggak bisa digunakan? Jadi memang harus ada solusi terkait dengan hal ini. Iya. Gitu loh. Ya, itu yang masalah aborsi. Habis itu penganiayaan hewan. Ya, masalah ini kan pasal 339 ya kan. Memang kalau orang kurban nanti idul kurban. Nah iya. Di sini nggak jelas. Karena nggak dijelaskan. Kan nggak dijelaskan itu hewan yang mana. Apa hewan ternak termasuk atau tidak. Yang dimaksud dengan menganiaya itu seperti apa. Iya kan? Apakah penganiayaan yang ada dalam KUHP, ya kan? Apa penganiayaan hewannya punya definisi tersendiri kan gitu kan? Atau seperti manusia gitu. Seperti itu menganiaya manusia. Perasaan aja. Nah, iya, teraniaya manusia. Apakah harus malu dia kalau dia secara psikologis kena? Apa harus malu psikiater juga? Iya, sebenarnya perlu penjelasan itu ya. Perlu penjelasan itu. Nah itu satu. Kedua jenis-jenis hewan. Nah kita ambil contoh menganiaya hewan. Apakah serangga termasuk? Kita nempuk nyamuk nanti bisa kena penganiayaan. Nyamuknya mati nih. Itu kita bisa kena. Karena ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru bahwa untuk membuat daftar atau tabel hal-hal apa saja. Kita ambil contoh di obat-obatan terlarang narkotika kan dibuatkan yang golongan 1 masuknya jenis-jenisnya ini, golongan 2 jenis-jenisnya ini, dan berikutnya seperti itu. Juga harus dibuat hewan-hewan apa saja yang bisa dilindungi atau tidak. Karena kan ada hewan-hewan tertentu ya kita ya ambil contoh ketika kita masih hama mau gimana atau kita salah kasih makan hewan piaraan kita mengobatin ternyata dia malah apa namanya itu tersiksa sebaliknya. Kan ini kan menarik sebenarnya dan bisa terjadi mungkin di 1-2 tahun ini tidak akan ada masalah, cuma kita nggak tahu nanti di kemudian hari ini akan menjadi suatu apa namanya itu distorsi penegakan hukum kita. Kalau saya lihat gini, ambil contoh kenapa refleksinya apa? Contoh Undang-Undang 1 tahun 1946. Ini kurang lebih hampir undang-undang pertama yang dibuat oleh pemerintah. Nggak pernah dipakai sebelumnya. Didiemin aja nih di dalam dasar paling bawah, nggak pernah dipergunakan. Tapi undang-undang ini kan eksis dan berlaku. Dipergunakan di 2019 ini. Nah artinya apa? Undang-undang ini mungkin diundangkan sekarang, mungkin nggak sekarang disalahgunakan gitu. Tapi di 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian ini kemungkinan besar akan digunakan. Bisa menjadi alat kriminalisasi. Nah, ya kurang lebih kita ada catatan kita ada 7. Menurut saya ini hal-hal yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan masyarakat yang ada selama. Kurang lebih gitu dia. Terima kasih Bu Darso. Nah, Bang Niko, tadi PDHI itu ada tambahan apa ya? Tadi kan Bang Koyer baru cerita tentang persoalan penodaan agama ya. Tadi kayaknya Bang Niko juga menyampaikan tentang hukuman mati, coba bisa dijelaskan itu. Enggak, jadi karena ada beberapa pasal loh itu. Menyambung dengan apa yang dikatakan oleh dari Akta tadi, memang persoalan dalam KUHP saat ini memang sudah bagus. Kita unsur daripada dualistik itu dimasukkannya. Cuman harus ada sinkronisasi antara kesalahan, kesengajaan, niat, maksud. Harus ada. Itu harus ada. Persesuaian itu. Persesuaian. Kalau hanya kesalahan dan niat, kesalahan dan kesengajaan itu, jadi harus ada kesalahan, kesengajaan, niat dan maksud itu harus jelas semuanya. Karena kalau harus bisa membedakan antara, karena kan undang-undang tindak pidana korupsi itu kan memang cukup dengan niat saja udah bisa dikenakan sanksi pidana gitu kan. Tapi ini kan RKUHP ini, ya kan harus mutlak, namanya harus mutlak. Dualistik tadi itu ya Pak. Dualistik tadi. Makanya apa yang disampaikan oleh teman dari Akta ini pasal-pasal tadi itu dia harus ada persesuaian sungguh-sungguh dalam RUKP kita ini supaya membuktikan antara kesalahan dengan kesengajaan itu apa, niatnya bagaimana, maksudnya apa, itu harus ada persesuaian. Nah, kalau Bang Niko lihat sendiri dari RKUHP yang sekarang ini, ada berapa pasal atau banyak pasal nggak yang sesungguhnya tidak sesuai dengan asas legalitas seperti yang tidak ada persesuaian antara pelaku atau orang kesalahan dengan pertanggungjawabannya kan gitu. Masih banyak bolongnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh teman dari Akta tadi, misalnya penganiayaan hewan, kemudian perzinahan, kemudian kalau kita lihat perzinahan misalnya, kalau seseorang laki-laki dewasa, misalnya dia main dengan PSK,
apakah bisa dikenakan pembinaan? Sedangkan itu kan PSK itu kan dibayar. Betul. Ya kan? Kalau lihat RKUHP kena itu. Kalau menurut RKUHP kena. Sekalipun dibayar. Ya sekalipun kena. Kan melihat apa namanya itu kalau undang-undangnya ya kena gitu. Itu kan permasalahan. Jadi harus jelas dalam penjelasannya itu. Iya. Sehingga tidak mesti tafsir. Itu. Iya. Tapi kan itu delik aduan. Nanti kalau misalkan dibayar yang nerima uang, masa yang ngadu siapa? Lah, orang tuanya. Kalau dimasukkan kalau di bawah umur sih oke kan. Iya. Kalau dimasukkan dalam delik aduan pria dewasa dengan wanita dewasa. Kan memang sudah dilarang kalau prostitusi kan memang dilarang memang. Betul, tapi dalam praktek dan terjadi di masyarakat kan masih ada perbuatan itulah. Perbuatan itu. Nah itu berarti RKUHP ini lebih mempersempit ya ruang gerak untuk perbuatan prostitusi kalau seperti itu. Betul, tetapi persesuaian yang dalam aspek legalitas ya. itu belum masuk di situ. Itu yang perlu kita perlu minta penjelasan di situ. Dan kemudian masalah hukuman mati dengan masa tenggat waktu menunggu pelaksanaan hukuman mati sampai 20 tahun. Tadi kan alasan dari anggota DPR mengatakan bahwa ya siapa tahu dalam 20 tahun itu dia berubah. Tetapi vonisnya mati kan? Nah, itu kan permasalahannya. Iya. Nah, memang kita bersyukur bahwa hukuman mati dicabut dari hukuman pokok, dimasukkan dalam hukuman khusus. Tindak pidana khusus kan. Nah, tetapi pelaksanaannya itu. Tapi di dalam RKUHP kita ada loh tadi saya lihat ada 3 pasal loh hukuman mati. Betul. Cuman masa tenggat waktu pelaksanaannya ini. Coba kita baca dalam penjelasan. Iya. Itu belum jelas itu kalau saya lihat. Maka tadi kita permasalahkan di sini. Demikian juga dari penodaan agama. Iya. Itu kan penodaan agama itu juga belum begitu jelas dengan penjelasannya. Tadi Bang Niko ditanyakan tentang contoh ya tentang penodaan agama itu yang sebenarnya belum benar-benar bisa terserap oleh RKUHP ini. Iya, contoh. Kan tadi kan Ketua Umum PDHI Bang Khoir sudah menyampaikan tentang penghinaan tidak ada, tentang penyalahgunaan kewenangan tidak ada. Yang penyalahgunaan kewenangan terhadap pemeluk agama itu sendiri ya kan. Betul. Yang artinya sebagai orang umat agama itu sendiri, cara mengeterapkan daripada kitab sucinya gitu. Betul. Sekarang penodaan agama itu kan multitafsir kita ini. Misalnya ya. Kalau dalam perkara yang contohnya kayak gimana juga? Misalnya kasus seperti Habib Rizik. Itu mau diklasifikasikan kemana? Habib Bahar mau diklasifikasikan? Kalau dia kan ibaratnya dia seorang ulama ya. Iya. Dia melakukan bukan penodaan agama berarti kan melakukan apa gitu ujaran kebencian atau tapi ini kan bicara tentang substansinya adalah penodaan agama. Betul. Misalnya seperti kasus Ahok kemarin. Nah, itu penodaan agama ya. Penodaan agama kan. Tetapi persesuaian antara kesalahan, kesengajaan, niat dan maksudnya ini belum jelas. Karena nggak sinkron itu loh. Itu yang mau kita kritisi tadi. Jadi ada beberapa hal tuh memang yang sudah dikritisi tadi ya. Konstruksi teoritisnya itu ya. Ya, makanya tadi kita masuk dengan teoritis dulu, baru kita pada contoh kasus sebenarnya. Iya. Tapi kan ya keburu teman-teman dari Komisi 3 kan memang sudah mengkaji secara akademis. Paling tidak kajian secara akademis itu kan bukan saja dari para akademisi, tetapi para praktisi juga punya. Ya kalau tadi kan setidak-tidaknya PDHI mempunyai pandangan, dibuka dengan dasar hukumnya teori tadi. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk mengkritisi tentang pasal-pasal yang RKUHP itu tadi. Betul. Tapi memang langsung dinilai seperti itu bahwa ini kok langsung teori, kita udah capek dengar teori ya padahal teori yang kita ungkapkan itu tadi adalah entry point saja untuk masuk kepada substansi tentang usulan pasal-pasal yang keliru gitu loh. Betul. Jadi ada beberapa kasus menarik seperti sekarang ini ya. Ada satu wacana bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo itu bisa diancam dengan pidana mati. Nah seharusnya itu kan bisa menjadi contoh kasus. Ya kan, ada perencanaan, ya kan, ada niat. Nah Bang, ini Bang, sengajaan. masalah perkaranya Pak Verdi Sambo nih ya.
sekarang kan tersangka itu dengan pasal 340 subsidiar 338 ya kan, Iya. pasal 55, 56. Dan dengan adanya RKUHP ini bagaimana, Bang? Apakah nanti di dalam penuntutan maupun juga dalam persidangan itu kan akan menggunakan, pasti harus kalau memang dalam waktu dekat ini ya RKUHP diketuk palu, berarti kan sah gitu ya. Ya. Berarti ya pasal yang dikenakan kepada Ferdy Sambo itu tidak berlaku. Tidak berlaku surut. Iya, tidak berlaku kan? Iya. Artinya menggunakan RKUHP yang baru ini kan? Betul. KUHP yang baru nanti Betul. kan? Nah itu gimana tuh? Nah, Abang ada menilai nggak tentang tadi kan abang sebut Ferdy Sambo tuh ya? ya, ya. Tentang kasus pembunuhan ini di dalam pasal berapa itu? Justru itu yang dari kita sinkronkan dulu antara kesalahan, kesengajaan, niat dan maksud itu kita Teorinya sinkronkan. seperti itu. Ya, asas legalitas itu juga kita sinkronkan dulu. Baru kita bisa menerapkan pasalnya. Dan asas legalitas itu di RKUHP ada di pasal 36 ya? 36. Pasal 36. Ya, Jadi kekuatan itu, kekuatan asas dualistik itu sebenarnya. Asas dualistik. Memisahkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana ya. Ya. Antara perbuatan, tiada pidana, tiada kesalahan. Tapi memang secara umum sudah bagus. Ada RKUHP ini. RKUHP secara umum sudah bagus, di mana kita bisa adakan pembaharuan hukum Iya. dari hukum peninggalan kolonialis Belanda Atau KUHP kalau kolonialis ya menjadi hukum modern dalam Hukum arti mandiri ya. hukum mandiri. Nah, hanya saja memang harus kita kritisi bahwa pelaksanaan KUHP ini kan bukan hanya 1-2 tahun. Ini kan akan beratus-ratus tahun yang Iya. akan datang. Nah, seperti tadi dikatakan oleh teman dari akal tadi kan, bahwa kalau pelaksanaannya seperti beberapa kasus misalnya yang tadi dikatakan perzinahan, penganiayaan hewan dan sebagainya. Nah, itu orang yang seperti tepuk nyamuk aja bisa kena nantinya. Ini kan harus jelas. Atau bunuh kecoa. Iya, iya. Itu bisa kan, atau bunuh tikus. Tapi kan ada gini ya Bang, kalau di dalam niatan ya, ada good fit ya, ada good Iya. fit itu begini, maksudnya tuh Indonesia kan negara merdeka. Iya. Yang merdeka itu kan bukan hanya orangnya saja, tapi keselarasannya gitu kan. Betul, betul. Antara hewan peliharaan, Iya. hewan liar, Iya. tumbuhan, apa Iya. segala macam itu kan harus terjaga Iya. oleh konstruksi hukum juga. Harus Seperti paralel. itu, ya. Jadi gini, Good fit inilah yang mungkin kita ambil lah ya. antara pidana, pemidanaan, pertanggungjawaban pidana itu harus sesuai. Pancasila sebagai lambang negara. Bukan, itu ideologi kan. Pancasila ideologi bukan lambang negara. Iya, betul. Iya, kalau lambang negara tuh burung Garuda. Di RKUHP kita nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada itu ya. Soalnya itu penting sekali ya. Itu sangat penting gitu. Penting. Ke depan ini kan penodaan terhadap ideologi negara ini bukan hanya penyebaran terhadap paham Dan itu pun marxisme, sekaligus untuk memprotek Pancasila kita memperkuat ya. Pancasila. Ya, itu. Betul. Karena sejalan dengan perkembangan hukum dan KUHP nanti sampai beratus tahun pun akan tetap ada Pancasila sebagai ideologi Betul. tadi ya. Karena ada undang-undang yang mengatur itu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Iya. Undang-Undang 12 tahun 2011 itu kan Iya, pasal iya. 2 udah menyatakan Pancasila sumber Tadi dari belum segala sempat sumber diajukan negara. ya, Bang ya? Belum Di sempat. RDPU ya. Iya, itu. Iya. Ya, nanti kita akan secara tertulis ya menyampaikan. Tertulis kita sampaikan. Oke. Saya kira itu ya, saya kira sudah luar biasa hari ini ya. Rule daripada aktivitas kita RDPU, kemudian kita berkonsolidasi dalam bentuk podcast seperti ini ya. Kemudian ya artinya kita punya moto sekarang ini ya. Moto kita adalah segerakan gitu ya. Segerakan ya. Iya. Segerakan ya. So must go on ya. So Mas Gowon untuk KUHP ini ya. Iya, iya. Dan sesegera juga yang KUHP. KUHP. Hukum acara. RUU KUHP. KUHP ya. Jadi KUHP dan KUHP segera, Iya. yaitu Iya. Karena jantungnya KUHP itu ada di KUHP. di KUHP betul. Iya. Iya. Dan dia harus beriringan antara formil dengan material ya. Betul. Penyelenggaraan acaranya apa segala macam. Iya. Sama seperti dengan ketika kita menyaksikan orang menikah, ya kan? Iya. Suami istri sudah mau, Iya. menikahnya sudah segala macam. Nah, resepsinya atau Apa? acaranya itu kan penting juga. Iya, Nah, itu betul. sangat mempengaruhi sekali itu. Bahkan pada saat akad nikah yang menjadi penentu sah dan tidaknya sebuah pernikahan itu tadi juga menjadi aturan acaranya. Nah, artinya apa? Materialnya tidak akan dapat berlangsung dengan baik atau KUHP tidak akan berlangsung dengan baik Kalau tanpa formil tidak. Tidak. Baik. tidak ada. Tidak ada. Ya, kan sekarang dianggap tidak ada karena apa? Ya. KUHP-nya sudah berbeda, Betul. sudah baru karena KUHP dengan KUHP itu antara roh dengan tubuh manusia. Saya kira itu
Terima kasih kawan-kawan, Bang Niko, Ya. Bang Henderson ya, terima kasih banyak sudah hadir dalam podcast Bang Bokasan. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat.